Banyaknya tragedi memilukan yang terjadi pada anak di bawah umur membuat para orang tua cemas akan pergaulan anak-anak mereka. Tak jarang beberapa orang tua berperilaku keras dalam mendidik anak, semata karena ingin anak mereka mempunyai masa depan yang indah. Ada juga yang memanjakan anaknya dengan membelikan barang mahal supaya si anak patuh dan mengerti betapa berharganya ia bagi kedua orang tuanya. Namun di lain sisi, ada beberapa anak yang sedari kecil saja sudah memiliki sifat arogan, tak punya belas kasih, dan perilaku buruk lainnya. Yang mana perilaku tersebut bukan hanya dari pengaruh keluarga, melainkan faktor lingkungan juga. Di cerita kali ini, seorang pelajar SMP tega membunuh teman sekelasnya karena beberapa alasan. Untuk itu, sebelum masuk ke inti permasalahannya, Mia mau mengucapkan terima kasih banyak atas atensi kalian untuk menonton channel ini. Yang baru saja menemukannya, jangan lupa untuk subscribe dulu dan tekan lonceng notifikasinya ya. Karena di sini kita akan mengetahui kejadian yang ada di sekitar kita. Untuk itu, siapkan hati dan pikiran kalian untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Seorang gadis remaja pelajar SMP bernama Aura Angeli yang berusia 15 tahun biasa dipanggil Rara. Rara merupakan putri dari pasangan suami istri bernama Atok Utomo dan Yulia. Mereka tinggal di Dusun Gapuro, Desa Mojo Jajar, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Seperti anak remaja pada umumnya, parasnya yang cantik dan mempunyai sifat yang baik membuat banyak orang yang menyukai dirinya. Ia pun sering mengunggah video TikTok dan membagikan momen-momen terbaik di akun media sosial miliknya. Bersama teman-temannya, ia sering mengabadikan momen di saat menikmati waktu liburan dengan penuh kebahagiaan. Hingga di suatu hari, tepatnya Senin malam tanggal 15 Mei 2023, ia pamit kepada orang tuanya hendak pergi ke pasar malam dengan kekasihnya yang bernama Daniel. Karena tak merasa curiga dan mereka pun sudah mengenal pacar anaknya itu, lantas mereka mengizinkan putrinya pergi dengan mengendarai sepeda motor milik pamannya pada pukul 7 malam. Saat itu mereka memberi syarat kepada anaknya untuk segera pulang karena masih ada tugas sekolah yang belum ia kerjakan. Malam pun semakin larut, anak itu tak kunjung pulang. Ibunya mengirim pesan kepada Rara untuk segera pulang dan mengingatkannya akan tugas sekolah. Namun tak kunjung mendapat balasan. Merasa khawatir, ia menghubungi ponsel Daniel untuk menanyakan keberadaan putrinya. Namun yang bikin terkejut, ketika Daniel mengatakan ia tidak pergi malam itu bersama Rara. Ibunya menanyai lagi, takut jika Daniel berbohong. Tapi tetap saja remaja laki-laki itu tidak mengetahui keberadaan Rara. Semakin gusarlah kedua orang tuanya. Mereka mencari kesana kesini hingga menghubungi teman-teman Rara yang sekiranya dekat dengannya. Lagi-lagi nihil. Tak terasa hari berganti, tetangga pun ikut resah dibuatnya. Ada yang menduga kemungkinan anak itu kabur. Namun itu terbantahkan karena tidak ada masalah apapun dalam keluarganya. Lagi pula tak ada gunanya bagi Rara untuk melarikan diri di usia segitu. Akhirnya pada tanggal 17 Mei 2023, orang tua Rara resmi melaporkan kehilangan anak mereka ke kantor polisi. Mereka juga menjelaskan awal mula kepergiannya, pamit hendak pergi bersama pacarnya Daniel. Polisi yang cepat tanggap karena Rara masih di bawah umur, segera melakukan pencarian ke sekolah juga ke rumah saudara terdekat. Namun tetap tidak ada yang mengetahuinya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh tim kepolisian juga keluarga. Orang tuanya sudah menangis tiap hari. Bahkan sang ibu syok memanggil-manggil nama Rara yang sangat menyayat hati. Ia pun tak mau makan karena membayangkan nasib putrinya yang entah dalam keadaan masih hidup atau sudah tiada. Pikirannya sangat semrawut. Polisi juga mencari hingga ke perbatasan Jombang dan Mojokerto. Sedangkan beberapa polisi lain melacak ponsel milik korban guna mencari tahu dengan siapa Rara sering berkomunikasi dan siapa orang yang terakhir dihubunginya. Setelah kurang lebih sebulan, polisi berhasil melacak keberadaan sinyal HP tersebut yang sedang dipegang oleh seseorang. Saat ditanya, ia membeli ponsel itu di sebuah konter HP. Selanjutnya, polisi segera ke konter HP tersebut dan bertanya kepada pemilik toko di mana ia mendapatkan handphone tersebut. Beruntungnya si pemilik toko mengetahui orang yang menjual HP itu. Tak lain, ia bernama Abid.
Abid adalah seorang anak remaja berusia 15 tahun dan masih tercatat sebagai pelajar SMP. Dan yang mengejutkan adalah Abid merupakan teman sekelas Rara sekaligus mantan pacarnya. Saat ponsel itu diperiksa, benar saja percakapan terakhir gadis itu dengan Abid. Ternyata Rara pergi keluar malam itu untuk menemuinya, bukan menemui Daniel seperti pamitnya kepada ibunya malam itu. Lantas polisi yang telah mengantongi identitas dan informasi ini pergi ke rumah Abid untuk menginterogasi remaja tersebut. Saat tiba di rumahnya, Abid yang panik didatangi polisi. Jelas bocil ini ketakutan. Beberapa polisi dengan tegas menanyai keberadaan Rara. Tanpa kesulitan karena Abid yang ketakutan, ia pun mengatakan jika telah menghabisi nyawa Rara dan telah membuangnya. Ia lalu menambahkan fakta selanjutnya, jika ia melakukannya bersama seorang teman bernama Muhammad Adi yang berusia 19 tahun. Adi pun akhirnya ditangkap seusai nonton pertandingan voli terakhirnya. Tuh kan, Mia bilang juga apa? Kalau udah ketangkep, kalian gak bisa menikmati apapun yang ada di luar penjara. Di dalam sana gak ada wifi, apalagi TV pribadi. Yang ada cuma nyamuk dan hawa dingin yang gak enak banget. Setelah itu keduanya dibawa ke kantor polisi dan di sana terungkap jika kedua pelaku adalah seorang residivis. Mereka telah melakukan aneka tindak kejahatan sebanyak 12 kali. Di antaranya perampokan, pembegalan, pencurian dari area Mojokerto hingga Jombang. Kemudian mereka ditanya keberadaan tubuh Rara yang ternyata dibuang ke parit bawah rel kereta yang terletak di Dusun Karangnongko, Desa Mojoranu, Kecamatan Soko, Mojokerto, kurang lebih berjarak 15 km dari kediaman korban. Akhirnya pada Selasa 13 Juni 2023, sesuai dengan arahan pelaku, polisi segera menuju lokasi dan benar saja, mereka menemukan sebuah karung plastik yang diikat tali rafia. Setelah dibuka, ada tubuh Rara dalam keadaan yang membusuk setelah menghilang selama 1 bulan lamanya. Kondisi korban juga sudah sangat mengenaskan. Kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Orang tua korban yang diberitahu langsung menangis histeris, tak menyangka kepergian anaknya malam itu menjadi perpisahan terakhir bagi mereka. Orang tua Rara sangat hancur, apalagi mengetahui jika pelaku pembunuhan adalah teman sekelasnya sendiri yang pernah menjadi kekasih Rara. Hasil otopsi menunjukkan jika korban tewas karena kehabisan nafas akibat ikan di leher. Mirisnya lagi, korban yang telah meninggal juga dinodai oleh pelaku dewasa Adi sebanyak 2 kali. Lantas, apa motif pelaku? Kejadian bermula saat di dalam kelas. Rara yang merupakan petugas bendahara meminta hutang iuran kelas kepada Abid karena ia telah menunggak selama 2 bulan yang jumlahnya sebesar 40.000, di mana iuran tersebut seharusnya dibayar Rp5.000 seminggu sekali. Itu memang sudah tugas Rara sebagai bendahara. Namun entah kenapa perkataan Rara itu seolah menusuk gendang telinga dan mencabik-cabik harga diri Abid. Ia merasa malu ditagih seperti itu di depan teman-teman mereka, apalagi Rara merupakan mantannya sendiri. Dan emosinya tambah mendalam. Ketika Abid tidur dalam kelas, tiba-tiba dibangunkan oleh Rara dengan keras. Jelas ini membuat pelaku murka tak terima diperlakukan seperti itu. Sakit hati itulah yang membuatnya dendam, sekaligus memikirkan suatu rencana untuk membuat Rara merasakan sakit yang sama dengan yang ia rasakan. Karena memang dasarnya bocil ini mempunyai mental perampok, ia menghubungi teman bisnisnya yang bernama Adi untuk membegal teman kelasnya yang tak lain adalah Rara. Adi langsung saja menyetujuinya. Kebetulan ia butuh uang untuk membetulkan ponsel miliknya yang rusak. Lalu mereka berdua mulai merencanakan untuk menjebak Rara agar mau menemuinya. Singkat waktu, pada tanggal 15 Mei, Abid membujuk Rara untuk pergi ke pasar malam dengannya. Dengan iming-iming, ia akan membayar uang iuran kelas. Awalnya Rara menolak, namun karena Abid janji membayar hutang iuran, ia pun setuju dan disitulah ia pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi bersama pacarnya Daniel. Nyatanya, ia pergi menemui Abid. Sesampainya Rara di rumah Abid, ia tak langsung turun dari motor. Namun Abid menyuruhnya untuk masuk dulu ke rumah sambil menunggunya membereskan sesuatu. Korban pun turun dari motor dan sempat mengobrol beberapa saat serta menagih uang iuran. Abid yang tak tahan lagi segera melakukan aksinya mencekik hingga Rara tumbang tak bernyawa. Kemudian ia membawa tubuh korban ke belakang rumah, lalu menjemput Adi untuk membantunya membuang mayat Rara. Setelah itu Adi disuruh untuk menunggu.
dan Abid pergi untuk membeli tali rafia untuk mengikat karung plastik yang digunakan membuang jasad korban. Disitulah rupanya pelaku Adi yang gak punya otak mencabuli korban yang sudah tak bernyawa sebanyak 2 kali. Ketika Abid kembali, ia bertanya kenapa Adi senyum-senyum. Dengan santai, Adi menjawab kalau sudah memperkaos mayat. Emang parah bener nih orang. Kemudian kedua pelaku ini memasukkan tubuh korban ke dalam karung plastik berwarna putih dengan mengendarai motor Yamaha X-Ride milik Abid. Mereka berkeliling membawa korban untuk mencari tempat yang pas membuangnya. Akhirnya mereka membuangnya di bawah rel kereta desa Mojoranu sekitar pukul 11 malam. Selanjutnya, handphone milik korban dijual di konter dengan harga 1 juta rupiah. Mereka pun membaginya separuh-separuh. Kemudian motor korban dipreteli hingga tidak ada yang tahu jika itu milik korban. Sekilas info tentang profil Adi ya teman-teman. Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh di pabrik besi dengan penghasilan 500.000 per minggu. Persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Mojokerto, di ruang sidang ramah anak dan diketuai oleh Hakim Tunggal Made Cynthia Buwana. Abid sendiri tidak dihadirkan, ia hanya mengikuti sidang lewat daring dari Polsek Magersari, Kota Mojokerto. Sebelum membacakan vonis, hakim terlebih dahulu menjelaskan hal yang memberatkan dan meringankan hukuman kepada pelaku. Hal yang memberatkan adalah perbuatan pelaku menyebabkan korban meninggal secara sadis. Sedangkan yang meringankan adalah kesopanan pelaku dalam persidangan, kejujuran, dan pelaku berjanji tidak mengulangi perbuatannya di lain waktu. Kemudian hakim membacakan vonis kepada pelaku Abid dengan pasal perlindungan anak, yaitu penjara selama 7 tahun 4 bulan dan pidana pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar selama 3 tahun. Sontak keluarga yang hadir langsung histeris. Mereka sempat menghalangi hakim untuk keluar ruang sidang, hingga polisi datang untuk meredakan keributan. Sebenarnya keluarga korban bersikukuh minta pelaku dihukum semaksimal mungkin, yaitu hukuman mati. Untuk pelaku Adi, yang sebenarnya tidak mengenal korban, ia dikenakan hukuman 15 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidiar 6 bulan penjara. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apa benar pelaku Abid sakit hati lantaran malu ditagih uang iuran dan dibangunkan secara kasar yang membuatnya sakit hati? Secara korban telah tiada, tak mungkin bisa untuk membela diri. Mia turut berduka untuk korban, semoga diampuni segala dosa-dosanya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kesehatan, kekuatan, dan ketabahan. Mohon maaf jika Mia ada salah-salah kata dalam penyampaian serta pembuatan video. Jika kalian suka, mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Serta bagikan ke teman kamu yang menyukai cerita kriminal berdasarkan fakta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!